Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol mengabulkan request dari salah seorang petani untuk mereview DP dari Sokvindo. Di mana bahwa PT Sokvindo ini merupakan salah satu produsen kecambah kelapa sawit yang ditunjuk oleh pemerintah yang cukup lama, dimulai di tahun 1984. Sehingga kalau saya di perusahaan saya pasti ada ditanam, pasti ada dua. Yang pertama adalah Marihat yang menjadi cikal bakal PPKS pada hari ini. Yang kedua adalah Sokvin. Nah, di dalam berjalannya waktu ternyata Sokvin mengeluarkan pada hari ini terdapat 3 varietas yang dikeluarkan oleh PT Sokvindo. Di mana bahwa 3 varietas ini merupakan salah satu varietas yang sudah ber-SK dari Menteri Pertanian, yang mana memang legal atau asli gitu. Jadi memang karena bahwa kalau kita ngomong PPKS dan Sokvin itu memang salah satu bibit yang sering dipalsukan di kelas masyarakat. Maka masyarakat juga harus paham. Di video depan ada kemasan dari Sokvin yang asli, di mana ada Sokvin dari yang lame, kemudian yang ngambi, ada MT Gano juga ada kemasannya dan berbeda-beda warnanya di dalam pengemasannya. Ini adalah ciri khas dari kecambah Sokvin itu sendiri. Nah, di mana bahwa 3 varietas ini sebenarnya kalau ditimbang-timbang 11-12 saja. Namun ada suatu yang spesial di varietas Sokvindo ini adalah ada MT Gano, di mana bahwa sudah diklaim oleh dari Sokvindo adalah memiliki ketahanan terhadap Ganoderma adalah mulai dari sedang sampai tahan atau toleran terhadap Ganoderma. Kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan varietas yang dikeluarkan oleh PT Sokvin, dan kita akan membandingkan 3 buah varietas. Yang pertama adalah rata-rata produksi atau ton per hektar per tahunnya, di mana bahwa lame ini potensi produksi, sekali lagi potensi produksi adalah hal atau produksi yang bisa dicapai ketika kita menanamnya dengan banyak faktor pendukung pastinya. Faktor pendukung apa? Faktor pendukung pertumbuhan. Dimana ketika potensi ini ada, maka kita bisa mengejar potensi ini untuk mendapatkan hasil, dimana lame itu adalah 30-34 ton per hektar per tahunnya. Sementara yang ngambi dari Sokvin adalah 29-33 ton. Jangambi ini yang pernah kita vlog juga bahwa Jangambi adalah sebuah varietas yang dikeluarkan oleh beberapa PT, baik dari PPKS mengeluarkan Jangambi, Sokvin mengeluarkan Jangambi, kemudian Sain mengeluarkan Jangambi, dan SJ juga mengeluarkan Jangambi. Bahkan dari Malaysia, Velda juga ini perindukannya adalah Jangambi, karena Jangambi ini indukannya. Jadi dia memiliki tonase produksi rata-ratanya adalah 29-33 ton per hektar per tahunnya. Sementara MT Gano yang diklaim tahan terhadap Ganoderma memiliki potensi produksi 31-34 ton per hektar per tahunnya. Nah, karena kalau bicara tentang kecambah ini unggul kelapa sawit, bagi perusahaan pasti akan dihitung, apalagi perusahaan yang menghasilkan CPO, maka ada faktor yang pertama adalah rendemen minyaknya. Ternyata kalau kita melihat data di sini, rendemen minyaknya dari lame itu sendiri adalah 26-28 ton, yang tidak jauh beda dengan yang ngambi adalah 26-28% rendemennya. Kemudian yang ngambil adalah 26-27%, dan MT Gano adalah 26-28%. Kalau lihat data ini sebenarnya kadar minyak atau persentase rendemen dari kelapa sawit itu sendiri yang dari 3 varietas ini ya tidak jauh-jauh berbeda. Di mana bahwa potensi ton per hektar CPO-nya yang lama adalah 7,8 sampai 9,5, kemudian yang ngambil 7,5 sampai 8,9, yang MT Gano adalah 8-9,5. Nah, di yang selanjutnya adalah pasti banyak bertanya-tanya, bahwa masih banyak bertanya kepada The Brondol, Pak Pendi, kalau bersertifikat apakah benar Tenera 100%? Klaim dari Sokvin sendiri bahwa Tenera sendiri bibit Sokvin ini adalah 99,9% Tenera. Jadi Pak Pendi kan masih ada Dura 0,01-nya kan Dura, ya benar, tapi kan angkanya sedikit. Tidak hanya dari Sokvin, hampir semuanya dari persilangan
genetik atau misalnya penyerbukan sendiri masih ada gagal genetik yang kadang-kadang ada pengotornya yang angkanya, namun kalau untuk bibit bersertifikat tidak lebih dari 0,01. Ini klaim dari Sokvindo sendiri. Dari ketiga varietas ini, Lame, Yangambi, dan MT Gano semuanya sama mengklaim bahwa lebih dari 99,9% tenernya. Kemudian umur panen, bahwa disebutkan di dalam umur panennya dari ketiga varietas ini hampir sama, karena memang di dalam teknologi kelapa sawit pada saat ini memang berlomba-lomba bagaimana menciptakan kelapa sawit yang panen perdananya tidak sampai 3 tahun. Ini yang menjadi catatan. Mungkin panennya adalah 26 bulan setelah tanam, ada yang 28, ada yang 30 lah. Di Lame, Yangambi, dan MT Gano adalah disebutkan hanya 2 tahun saja. Saya yakin mesti 25 bulan atau 26 bulan setelah tanam di lapangan. Kemudian pertumbuhan meninggi, karena memang asik sekali ya ketika bicara tentang kecambah bersertifikat, yang salah satu hal yang sekarang diciptakan untuk kelapa sawit adalah bagaimana meningginya adalah yang melambat meningginya. Sehingga dengan melambat meningginya, kesusahan untuk panen itu dapat diminimalisir. Dimana bahwa pertumbuhan meninggi dari Lame di sini angkanya adalah 40-50 cm saja per tahunnya. Kemudian yang ngambil 50-60 cm, dan MT Gano adalah 40-50 cm per tahunnya. Jadi angka ini sangat kecil sekali. Ketika kita budidayakan, maka meningginya kita bisa bayangkan ketika 50 cm saja, maka 10 tahun hanya lebih daripada 5 meter saja. Jadi masih mudah untuk kita mengeksploitasi dari produksi tanaman kelapa sawit ini sendiri. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah adaptasi, karena memang semakin lama digunakan untuk kelapa sawit, maka beberapa pilihannya adalah lahan-lahan marginal. Lahan-lahan marginal adalah lahan yang memiliki faktor pembatas yang banyak terhadap budidaya tanaman kelapa sawit. Dia ini adaptasi lahan marginal, bahwa dari Sokvindo sendiri mengatakan bahwa Lame itu baik, Yangambi baik, dan MT Gano baik. Saya pernah membaca bahwa salah satu varietas yang tahan terhadap kekeringan yang cukup signifikan adalah Lame. Maka memang banyak orang sekarang berlomba-lomba menanam Lame untuk lahan-lahan marginalnya, atau misalnya lahan berpasir, maka pilihannya adalah Lame misalnya seperti itu. Walaupun Yangambi juga adaptasi marginalnya sama-sama baik seperti MT Gano. Nah, yang menarik adalah ketika ketahanan terhadap Ganoderma di era zaman replanting ini, ataupun penanaman kembali atau peremajaan di budidaya kelapa sawit, karena memang ada beberapa faktor yang menyebabkan, yang sudah kita vlog sebelumnya, bicara tentang bagaimana syarat-syarat terjadinya replanting. Maka dari Sokvindo sendiri menciptakan ada varietas namanya MT Gano, di mana ketika bicara tentang Lame dan Yangambi, varietas Yangambi dan Lame yang dikeluarkan Sokvindo, maka ketahanan terhadap Ganoderma rentan sampai normal. Lah, MT Gano ini yang sudah diteliti dari sedang atau moderat sampai toleran. Artinya bahwa memiliki, ya kalau bahasanya pendek itu, fight terhadap Ganoderma luar biasa. Maka ini sekarang yang banyak digunakan ketika kelapa sawit lahan kelapa sawit yang kita replanting atau remajakan sudah terjangkit beberapa Ganoderma. Artinya bahwa belum tentu memang MT Gano 100% bisa bertahan total, itu ya tidak, tergantung kultur teknis selanjutnya. Namun dengan MT Gano ini, dia pada prinsipnya genetiknya adalah moderat atau toleran terhadap MT Gano. Artinya bahwa ketika ada Ganoderma di lahan kelapa sawit yang kita remajakan ini, maka dia fight gitu. Dibanding dengan Lame dan Yangambi, MT Gano jauh lebih kuat terhadap atau lebih toleran terhadap adanya Ganoderma yang ada di lapangan kita. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ini adalah 3 varietas yang dikeluarkan Sokvindo, ada Lame, ada Yangambi, dan MT Gano. Hati-hati kepada para petani dan para planter semuanya, karena begitu yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kecambah Sokvindo merupakan salah satu kecambah yang banyak dipalsukan. Maka pastikan Bapak Ibu semuanya dan para petani dan planter semuanya adalah melakukan transaksi terhadap di outlet pemasarannya resmi. Jangan lewat pintu belakang, pintu samping, atau dari teman saya, nggak ada. Tapi adalah belilah di outlet resminya. Yang jika butuh nomornya ya tinggal WA saya saja. Nanti saya kasih nomornya dari outlet pemasaran dari Sokvindo ini sendiri. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan.
pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Intinya, mari kita menanam bibit unggul, maka potensi produksinya sudah diketahui seperti ini. Ibaratnya kita akan mengejar, misalnya kita menanam Yangambi, maka potensi produksi sampai 33. Karena bahwa ketika potensi produksi kita sudah dapat, sudah kita tertera, maka ya udah kita kejar sampai dengan 33 ton per hektar per tahunnya. Ketika kita bisa mencapai lebih, alhamdulillah lah, ini merupakan tantangan kita untuk bisa mencapai angka optimum dari potensi produksi ini. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Ayo kita bersama-sama menanam kecambah bersertifikat untuk bisa memastikan pendapatan kita sebagai petani kelapa sawit. Terima kasih, salam sehat dan hangat bagi keluarga Anda di rumah. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan kesehatan dan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.